Rasul yang karim. Dan hari ini kita akan bedah dalam kajian ilmu tafsir, kenapa Rasul disebut dengan Rasulin karim. Karena menarik, diulang dalam Al-Quran berapa ayat? 2 ayat gitu. Itu kayak kita 5 menit terus lepas. Maka hiji ayat At-Takwir ayat ini baca 2 detik. At-Takwir ayat 19 dan Al-Haqqah ayat 40. Dan nanti kita sambungkan dengan tema kita hari ini. Apa temanya ibu-ibu? Duka tuh Ustaz, tiba-tiba gerwel tausiah itu. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, Rasul oleh Allah disebut di 2 ayat dengan Rasulin Karim karena memiliki 4 makna. Dan ini dalam kajian ilmu tafsir. Jadi betul-betul kita Bapak Ibu sekalian, ini kajian kita adalah kajian ilmu ya. Karena Masya Allah Bapak Ibu, saking ingin menyanjung Rasulullah SAW, masuk hadis-hadis palsu. Di antaranya adalah Rasulullah punya tetangga Yahudi. Setiap Rasul lewat ludahi, setiap Rasul lewat ludahi. Pas suatu hari Rasul lewat, orang Yahudi tengah ludah di kamana merindu jadi. Pas ketika dijenguk ternyata sedang sakit. Rasul jenguk, kemudian Yahudi ini masuk Islam. Ini hadisnya palsu. Tidak ada hadis sahih yang bercerita tentang bab ini. Kita harus menyanjung Rasulullah SAW, tapi tidak boleh berdasarkan hadis-hadis yang palsu. Tidak ada riwayat Rasul diludahi terus itu sekali. Ini memang saking ingin menggabungkan keagungan Nabi, tetapi salahnya adalah menggunakan hadis yang tidak sahih. Contoh kedua, hadis yang tidak sahih Bapak Ibu sekalian adalah Rasulullah sering memberikan makan kepada Yahudi buta di mana? Di pasar Madinah. Katus Ibu ngedangu informasi ini, ya kan? Si Yahudi ini tuh saya menghina Nabi, tapi Nabi ngasih makan. Setelah Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar datang kepada Aisyah, ya Aisyah, apa sih sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Kata Aisyah, Rasulullah sering memberikan makan Yahudi buta pengemis di kota, di pasar Madinah. Ini pun hadisnya tidak benar. Ya. Jadi insya Allah kajian kita hari ini akan betul-betul mengkaji keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggunakan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makna karim yang pertama Bapak Ibu adalah man kana lahu suratun hasanah. Kenapa Nabi disebut dengan karim? Man kana lahu suratun hasanah. Karim dalam bahasa Arab dipakai yang pertama untuk menunjukkan paras yang sangat indah. Makanya ada satu nabi lagi dalam Al-Quran yang disebut dengan malakun karim. Kita sahab. Sahabat. Ketika Yusuf lewat, perempuan itu mengatakan hasya lillah ma hadza basyaran in hadza ila malakun karim. Apa artinya Bu? Shadaqallahul karim. Maka ditutup deui tahu sih. Hasya lillah. Kalau bahasa kita Pak, ini li ta'azzub. Oh my God gitu loh. Saking indahnya mereka sampai mengatakan hasya lillah. Kalau bahasa kita apa Pak ya? Saking menunjukkan takjub itu. Aduhai kata enakan Bu. Ya itu tadi lah Bu ya. OMG. Oh my. Mahada masyaran in hada ila malakun karim. Ini bukan manusia biasa. Ini beautiful angel. Malaikat yang sangat
Indah sekali. Nabi dan Yusuf itu oleh Allah diberi gelar dengan karim. Kalau bapak gantengnya standar namanya Jamil. Tapi kalau ketampanannya ada keindahan, daya pesona, daya hipnotis, itu namanya Karim. Suami ibu yang sebelah kiri ini kami Jamil atau Karim? So, si jujur. Ya Karim. Fitnah coba. Apa bentuk karimnya Nabi Yusuf? Wal yaqta'na aidihinna. Perempuan-perempuan itu yaqta'na ini nahnu padomir jamak ya tapi muannas. Mereka semuanya memotong, mengiris tangan dengan pisau. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Seindah apa Yusuf itu? Sampai ibu-ibu gugup dan terhipnotis. Bahkan beberapa tafsir mengatakan ketika mengiris tangan itu saking tidak ada rasanya. Saking apa Pak? Makanya kalau ibu ingin tahu suami itu ganteng atau tidak, ibu pegang pisau dan apal suami lewat. Kalau ibu mengiris tangan dengan pisau berarti bapak itu karim. Tapi kalau pisau itu melemparkan ke muka suami berarti apa itu Bu? Di bawah standar juga. Dan ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki paras yang sangat tampan. Tapi Bapak Ibu tidak boleh bertanya, Ustaz, Hanu Kasep, Yusuf atau Muhammad? Saya tidak akan jawab. Memang dua-duanya memiliki keindahan dalam soal faras. Silakan Bapak Ibu cek kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini satu-satunya kitab yang detail menceritakan bagaimana bentuk fisik dan tubuh Rasulullah SAW. Hampir 90% riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari 6 imam ahli sunan, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, yang paling detail mengisahkan fisik Nabi itu adalah riwayat Imam At-Tirmidzi. Silakan ibu dan bapak cek seindah apa ketampanan Rasulullah itu. Di antaranya dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis sahih. Bagaimana bentuk bola mata Nabi, hidung Nabi, tinggi Nabi, rambut Nabi, dada Nabi, berjalan Nabi itu. Rasul itu kaset. Maka disebut dengan karim. Man kana lahu suratun hasan. Siapa pun nama Bapak Rasulullah? Abdullah. Ibu tahu kisah Abdullah? Kalau dia sedang tawaf, karena kan tawaf ini Pak bukan ajaran Nabi Muhammad ya Pak ya, tetapi adalah warisan dari Ibrahim alaihissalam. Makanya haji itu disebut dengan syar'un man qablana. Syariat agama terdahulu yang dirawat oleh syariat kita. Namanya syar'un man qablana. Abdullah sedang tawaf. Kata Dr. Ali As-Salabi, saking kasetnya Abdullah itu ibu-ibu Pak beja-beja, ayah Abdullah gitu. Dan perempuan itu Pak datang mengintari Ka'bah, tapi tidak ikut tawaf. Mereka duduk di pinggiran dan menikmati ketampanan wajah Abdullah. Karya, gitu. Enak ya? Abdullah itu tampan sekali Bapak Ibu sekalian. Dan di masanya beliau adalah salah satu laki-laki yang sangat terkenal ketampanannya. Setiap beliau tawaf, ibu-ibu Pak beja-beja pakai WA grup itu. Ayah Abdullah gitu. Kan ibu gegeran ya Pak ya, apa gegeran itu? Itu Abdullah. Dan menikah dengan seorang perempuan yang kata Dr. Ali As-Salabi tidak pernah duduk di pinggiran Ka'bah untuk menikmati keindahan Abdullah. Karena Aminah itu adalah perempuan sangat terhormat sekali. Kisah pernikahan mereka hanya beberapa hari Pak. Dagang
karena orang-orang Quraisy memang aktivitasnya adalah berdagang. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari setelah pernikahan Abdullah ikut berdagang bersama kabilah Quraisy dan tidak pernah kembali karena meninggal. Di Rasulullah itu adalah laki-laki yang agung yang dilahirkan dari pernikahan yang sangat singkat sekali. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 15 hari.